Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita cek ulang guru spiritual kita ini tauhidnya benar atau tidak. Itu harus kita evaluasi kembali. Dan Al-Ghulam ini, pemuda ini, betul dia melakukan evaluasi. Ternyata selama ini dia berada dalam kegamangan. Janjane guru saya itu sing iku apa sing iku sing betul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Qala Allah Ta'ala, subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa Waringin Anom, Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Dalam mukadimah telah berulang kita disampaikan oleh segenap penyampai, para dai, para khatib. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka orang itu niscaya mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu sesat, maka Allah akan mengkondisikan orang itu untuk sesat. Bahkan termasuk kematian. Apabila Allah telah menghendaki ajal seseorang, di mana ajal itu sangat-sangat rahasia waktu dan tempatnya. Tetapi apabila telah datang waktu ajal atau waktu kehendak Allah itu sampai, maka Allah akan menggerakkan, Allah akan menjadikan orang itu, mengilhamkan kepada orang itu untuk bergerak menuju tempat kematian. Ini ya Pak, jadi Allah memberikan ilham, Allah memberikan kemauan kepada seseorang untuk berjalan menuju tempat dan menuju waktu di mana ajal itu sampai. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyampaikan ajal, tidak akan menyampaikan kematian seseorang kecuali semua rizkinya oleh Allah telah ditunaikan. Ada satu kisah Pak tentang ini, kita sebagai mukadimah yang kita bahas ini nanti lanjutan hadis 30 kitab Riyadhus Shalihin. Ada seseorang yang sedang makan sesuatu, makan buah atau makan kue begitu. Dia kemudian saat makan itu berada di bibir sumur atau bibir sebuah ya sumur. Kemudian dia sudah jatuh, kalau nggak ketolong ya mati. Qadarullah bisa ketolong dan bisa masih hidup. Kemudian diinterogasi atau diwawancara atau diselidik lah itu. Bagaimana kondisinya kok bisa jatuh itu?
Nah, kemudian dia memperagakan kembali prosesi dia jatuh, bahwa dia itu melanjutkan makan buah yang belum habis tadi, Pak, yang ditinggal jatuh tadi, diambil kemudian dimakan. Nah, usai makan dia jatuh lagi gitu. Jatuh lagi memperagakan memang. Saya tadi makan begini, duduk di sini di bibir sumur, kemudian saya makan apel ini. Dimakanlah, Pak, makan. Apelnya habis dan saya kemudian jatuh, menjatuhkan diri, Pak. Mati yang kedua ini. Oh, qadarullah. Berarti apel atau makanan yang masih separuh tadi masih rezeki dia. Sehingga dia dikehendaki oleh Allah untuk bisa ditolong, diselamatkan. Kemudian makan apel yang separuh lagi dan mati. Ini meneguhkan keyakinan bagi kita bahwasanya Allah Maha berkehendak, Allah Maha mengatur segala sesuatu, dan Allah Maha memiliki takdir, baik takdir yang bersifat qadha, yang sudah bersifat permanen, paket. Kita lahir sebagai laki, sebagai perempuan, kita lahir dari rahim orang tua siapa, itu sudah paket, tidak bisa ditaati qadar. Inilah yang masih bersifat relatif, bisa diperjuangkan, bisa diminta, bisa diupayakan, bisa dihindari. Maka tugas kita di dunia adalah berikhtiar mengkondisikan diri agar Allah memandang kita layak diberi kebaikan. Ini, Pak. Jadi kalau paham Jabariyah yang sesat itu tidak, Pak. Ya, kita hidup itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ya, sudah dikehendaki oleh Allah. Kita hidup mau jadi perampok, mau jadi ulama, mau jadi santri, mau jadi kelitih ya, mau jadi gali garong, itu sudah kehendak Allah, kita tinggal ikut air mengalir gitu. Ini paham Jabariyah, ini sesat, meniadakan ikhtiar, meniadakan upaya untuk menjadi baik. Kalau paham Jabariyah seperti ini diyakini atau dibenarkan, maka tidak ada, berarti dia menyalahkan dengan ayat-ayat yang memerintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau memang Allah sudah menghendaki ini sepenuhnya akan menjadi itu, maka tidak akan ada perintah-perintah, tidak akan ada larangan-larangan, karena hidup mengalir begitu saja. Tidak benar. Nah, terkait dengan itu, Bapak sekalian, kita lanjut ayat hadis yang ke-30 kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah sampai pada satu penggalan kisah tempo hari bulan yang lalu, bahwa ada seorang tukang sihir yang menjadi penasihat spiritual raja, dan seorang tukang sihir ini sudah merasa beranjak tua, sepertinya merasa sebentar lagi juga mati begitu. Tetapi dia merasa butuh agar leading sektor di kerajaan yang ada penasihat spiritual itu ada penerusnya, ada SDM-nya yang nanti menduduki posisi sebagai penasihat spiritual atau tukang sihir di kerajaan itu. Maka demi untuk membibit tukang sihir baru, sang tukang sihir ini meminta dihadirkan murid oleh raja itu untuk dididik, untuk bisa mewarisi ilmu sihir, kemudian nanti akan bisa mengganti kedudukan dia sebagai penasihat spiritual kerajaan. Lalu dicarilah dan ketemu seorang pemuda. Kemudian ada schedule yang sudah rutin, ada jadwal khusus, apakah setiap hari, apakah 2 hari sekali, apa tiap pagi, apa tiap sore. Yang pasti diceritakan di sana, anak pemuda ini dari rumah ke tempat belajar, dia melewati sebuah mihrab atau sebuah majelis ilmu. Mihrab rohib, pendeta. Ya, pendeta Nasrani yang alim, yang juga ahli ibadah. Nah, di pendopo, di padepokan itu, apa yang namanya ya, kalau masjid bukanlah ya, pokoknya tempat rohib itu diselenggarakanlah kajian-kajian. Nah, setiap berangkat anak ini mampir untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari rohib, baru kemudian berangkat ke tukang sihir. Pulangnya juga demikian, mampir. Sampai-sampai anak muda ini laporan pada rohib, ketika datangnya terlambat
karena mengikuti kajian di rohib, maka tukang sihir ini memukul gitu, memukul. Dan sepertinya juga demikian, kalau pulang terlambat sepertinya keluarganya juga komplain. Maka dinasihatilah, kalau engkau dimarahi tukang sihir karena telat, bilang saja tadi masih ada urusan dengan keluarga. Terus kalau pulang ke rumah diomelin keluarga, bilang aja sama keluarga tadi ada urusan dengan tukang sihir. Sampai di situ cerita kemarin, dan beberapa butir-butir hikmah atau fawaid sudah kita kupas tentang bagaimana mewariskan satu ilmu. Tukang sihir saja yang jelas-jelas kafir dan sesat itu, dia merasa berkebutuhan untuk mewariskan generasi. Apalagi harusnya kita ahli tauhid, kita orang yang berupaya terus-menerus beriman, bertakwa dan bertauhid kepada Allah, tentunya harusnya lebih merasa butuh untuk menurunkan ilmu tauhid itu kepada generasi kita. Kemudian fawaidnya berikutnya, tempo hari bahwa yang dipilih untuk mewarisi ilmu itu adalah para gulam, anak muda atau bocah. Di sana kita bisa ambil satu makna hikmah bahwasanya belajar itu memang sejak dini. Sejak dini, tetapi bahwa belajar itu tidak hanya layak untuk anak usia dini, tidak Pak. Kan kita sudah paham belajar itu dari buayan hingga liang lahat. Tetapi start belajarnya inilah yang harus kita sebisa mungkin, sedini mungkin gitu loh. Sedini mungkin itu tidak berarti harus usia dini. Kalau kita dapatnya hidayah hari ini Pak, maka sedini mungkinnya ya saat ini gitu. Meskipun saat ini kita sudah usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau baru mendapatkan pencerahan, dapat hidayah, kemudian masih nunda-nunda, artinya dia tidak sedini mungkin untuk mengawali tolabul ilm ini. Maka pelajarannya di situ, bahwa di situ digambarkan atau dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih adalah al-gulam, anak bocah, karena kita sudah belajar bersama bahwa usia bocah itu memang usia-usia emas untuk menyerap informasi, menyerap ilmu, baik ilmu kebaikan maupun ilmu keburukan. Tempo hari saya cerita, saya belajar kesaktian tapi sudah kayaknya sudah kasep, sehingga tidak masuk kesaktiannya ke saya Pak. Saya belajar kesaktian waktu itu kan cerita, ilmunya nggak masuk. Buktinya saya pegang api tetap melocot waktu itu. Makanya mau dibacok saya nggak mau. Wah, dibacok nggak pulang saya nanti. Nggak mau saya dibacok. Karena sudah kasep. Waktu itu sudah dewasa, sudah belajarnya sudah ya mahasiswa lah. Sudah kasep. Oh iya mahasiswa Pak. Sudah kasep, sudah ada di dalam kolbu sudah ada tauhid begitu. Jadi ya nggak masuk. Sebaliknya, kalau dari kecil sudah diisi dengan kekufuran, kemusyrikan, kebid'ahan, dicekoi dengan khurafat, tahayul. Ojo mlaku rono ning kono enek medone misalkan. Kowe lek liwat jembatan sana harus permisi lho, lek liwat minimal ngebel. Din din. Atau buang rokok. Seperti itu Pak. Kalau lewat baluran sana nanti kalau tikungan yang sebelah sana itu, yes bilanglah permisi Mbah, cucunya lewat gitu. Seperti itu. Ini adalah akidah-akidah yang ya syirik Pak. Ya syirik. Sementara Allah yang memiliki hak untuk memberikan celaka dan memberikan keselamatan tidak mengajarkan seperti itu untuk memperoleh keselamatan dan menghindarkan dari celaka. Kalau tentunya Rasulullah kan jelas, kalau kita mau memasuki malam atau kita mau melewati satu daerah yang wingit, yang dianggap di situ bahaya, baik bahaya oleh bangsa makhluk astral, dedemit dan seterusnya, jin jahat, atau bahaya dari sisi manusia, di situ banyak garong, banyak perampok misalkan, kita sudah diajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu satu kalimat perlindungan, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cukup. Itu tidak harus membuang sajen, membuang rokok. Ya eman, rokok nggak apa-apa dibuang sak pak-paknya nggak apa-apa. Rokok nggak usah dibeli kalau begitu. Ada yang buang apa begitu sebagai tanda
permisi kita kepada sing bau rekso di situ. Gitu loh. Ini pemahaman yang keliru. Maka sejak kecil kita tanamkan anak-anak kita pemahaman tauhid yang benar. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dari kisah itu. Nah, kita terakhir kemarin membahas tentang tauriyah. Diajari seperti berbohong tapi tidak berbohong, dan itu kita sudah pelajari bersama. Sudah ada yang praktekkan belum Pak tauriyah, Pak? Yang biasa dipinjemin uang, atau misalkan Bapak dimintain uang sama Ibu, wah mah aku saiki gak nyekel duit mah. Wah, itu. Padahal duitnya ada di mana? Di rekening, di dompet. Itu gak nyekel memang. Tak negu besek mah. Memang tak nyekel. Nah, ini tauriyah yang akan bermakna baik kalau diaplikasikan untuk kebaikan, dan akan bisa berdampak buruk atau berarti buruk apabila untuk menipu orang. Begitu nggih. Baik, kita lanjut untuk lanjutan kisah itu. Fa bainama huwa ala dzalik. Kemudian demikian halnya, itu berlaku terus-menerus, Pak. Berangkat mampir ke tukang ke rohib, kemudian nyampe telat. Terus pulang mampir ke rohib, nyampe rumah telat. Itu berlalu. Dan Rasul memilih kalimat fa bainama huwa ala dzalik. Kemudian demikian yang berlaku, halnya yang berlaku id ata ala dabatin, hingga suatu hari bertemulah ala dabatin azimatin, dabah binatang melata yang azim, yang besar. Ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Dabah ini yang pasti, dabah itu adalah jenis hewan yang perutnya nempel di tanah, Pak. Ya, kita bisa ular ya, dabah, buaya, apa lagi, Pak? Cecak di dinding, Pak. Tapi termasuk itu dabah. Nggih. Iya. Pokoknya yang jenis itu, kadal, apalah, biawak. Artinya binatang yang memang menyeramkan ini. Dabatin adim. Dan besar begitu, dan besar. Qad habasatin nas, yang menjadi penghalang bagi manusia. Jadi suatu hari di jalan, anak ini menemukan dabah yang ada di jalan, dan orang ini terhalang untuk melintas. Yang dari sana nggak berani ke sini, yang dari sini nggak berani ke sana. Nah, ini dabah yang besar, mungkin ya apa dinosaurus, apa ya ular besar atau apalah. Tapi yang pasti orang-orang takut, begitu aja gambarannya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak biasanya Pak Rasul cerita sampai panjang lebar seperti ini, nggak biasanya. Maka ini pasti ada sesuatu yang Rasul sampaikan ini. Faqala, dalam kondisi seperti itu pemuda itu kemudian berkata pada diri sendiri, Pak. Apa kata dia? Al yauma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Hari ini aku akan mengetahui mana yang lebih afdal, tukang sihir atau rohib. Kan ini dia ada di dalam persimpangan, Pak. Dia punya dua guru loh, Pak. Satu guru tauhid, guru yang mengesahkan, yang di jalan ketaatan pada Allah, yang esa. Satu guru sihir. Maka ketika dia mendapatkan momen ada dabah di situ besar, dia kemudian mengatakan, hari ini aku akan membuktikan, aku akan mengetahui sebenarnya guru saya itu yang baik, itu yang afdol, itu yang mana gitu. Nah ini, Pak. Maka fawaidnya adalah kita di dalam belajar memang harus menentukan siapa atau pihak mana yang tempat kita belajar itu. Tidak boleh asal muridnya banyak kemudian kita membawa anak saya belajar di situ. Cek dulu harusnya. Kalaupun sudah berjalan kemudian evaluasi apa yang diajarkan lembaga itu atau guru itu kepada anak saya. Atau kalau kita mau ngaji lah, kita ngaji di suatu masjid, ngaji di suatu tempat itu, kita memiliki guru spiritual. Biasanya, Pak, saya bertemu dengan keluarga itu, kalau saya amati ternyata keluarga itu memang punya acuan, punya semacam guru spiritual itu, Pak. Di situ saya tahu berarti keluarga ini orientasinya seperti ini. Saya menyambangi teman yang sakit,
tidak sengaja nyambangi, begitu saya main ternyata teman ini sakit. Kemudian sakit apa? Cerita begini istrinya. Terus saya datangi, saya ya biasalah etikanya orang menyambangi orang sakit itu kan mendoakan begitu lah ya, pegang begitu. Barang siapa yang menyambangi orang sakit kemudian dia memegang atau bahkan mendoakan, selama dia ada di samping orang yang sakit itu belum pergi, maka Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang besuk. Nah, saya manfaatkan itu. Kemudian saya ke sana terus ngobrol. Punya cerita, si teman ini cerita, dulu saya memang pernah dikeluarkan paku-paku dari dalam perut saya. Sudah berupa bungkusan, untungnya bungkusan itu tidak jebol di dalam. Setelah dibuka itu ada paku emas, ada paku neyeng, ada logam-logam tajam di situ. Untungnya itu tidak jebol. Dan saya sudah janjian nanti sore guru saya itu, ustadz saya yang di kota luar itu nanti sore mau saya datangkan ke sini. Itu. Sampean kalau mau tahu rupiah yang bisa mengeluarkan barang-barang seperti itu nanti sore ke sini gitu. Masya Allah. Saya ingat Samsudin akhirnya Pak. Itu barang-barang itu sudah bawa sendiri Pak. Barang-barang itu sudah bawa sendiri dengan trik kecepatan tangan seolah-olah dikeluarkan dari perut itu. Dan saya tapi nggak komentar apapun. Ya sudahlah, bismillah. Jauhkan dari segala suudzon kepada manusia. Kalaupun itu benar, kita tidak usah pengen tahu siapa yang bikin. Pokoknya segala penyakit dari Allah, di saat yang sama Allah pasti menyediakan obatnya. Ya biasalah Pak, ngomong-ngomong seperti itu. Tapi dalam rangka di situ saya tidak dalam rangka memberikan pengajian atau apa, jadi sebatas saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan gitu. Ya, terus yaitu ternyata punya guru spiritual. Nah maka dari angle yang guru spiritual ini, monggo Bapak Ibu sekalian kita cek ulang guru spiritual kita ini tauhidnya benar atau tidak. Itu harus kita evaluasi kembali. Dan Al-Ghulam ini, pemuda ini betul dia melakukan evaluasi. Ternyata selama ini dia berada dalam kegamangan. Janjane guru saya itu sing iku apa sing iku sing betul gitu. Nah, ada momentum ini kemudian dia akan tahu. Hari ini aku akan tahu guru saya yang tukang sihir yang lebih afdal atau rohib itu yang lebih afdal. Itu ya Pak.